Indonesia di blacklist Iran? Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Jun 2026, di Sulawesi, sebuah kilang bateri milik China dikatakan mengangkut seluruh talian pengeluarannya keluar dalam 3 minggu. Kononnya, tiada satu skru pun ditinggalkan untuk Indonesia. Nah, saya curiga. Saya minta para pejabat Cina kumpul, saya bawa sarang burung merah dari Indonesia, dimasak. Saya makan 2 jam, nggak apa-apa. Ternyata itu yang merah itu palsu dari Malaysia. Mitra investasi terbesar Indonesia, yaitu China, baru ngirim surat resmi ke Presiden Prabowo. Isinya ngatain aparat kita tuh korup, suka meres, dan iklim bisnis kita itu udah kacau banget. Dan yang Indonesia di blacklist ataupun diboikot oleh China dan juga Iran. Kenapa Malaysia yang disalahkan? Salahnya di mana negara jiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mengulas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang investor China yang menanamkan modalnya untuk mengelola mesin ataupun mengelola kilang yang berkhusus nikel, baterai macam itu, baterai kita macam itu para sahabat. Ini malah milih cabut daripada Indonesia karena di Indonesia banyaknya korupsi dan kepastian hukum yang masih diragukan macam itu. Bahkan setelah investor daripada China ini memboikot Indonesia, memilih kabur dan mengambil semua barang-barangnya, para sahabat, malah yang disalahkan negara Malaysia. Katanya Malaysia yang membuat ulah macam itu, para sahabat. Dari DPR Indonesia macam itu mengatakan semacam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa dia boleh komen di bawah. Tetapi kalau sahabat suka video ini, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya agar Mas Farhan boleh mengupload setiap hari, para sahabat, dengan sokongan kalian. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hanya kadang-kadang ada tamu Kadang-kadang yang ada nggak tahu tamu diri. tak tahu Sudah diri. nggak diundang, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Bangsa kita bangsa yang terlalu baik hatinya. Kita ini lugu, benar? Itu sifat bangsa kita. Kalau ada tamu datang ke Ini rumah tulisannya kita, tulisan walaupun Cina. kita tidak punya Viral di media minuman, Cina tidak berarti. punya kopi, tidak punya gula, kita persilakan. Kalau perlu kita ke tetangga, kita pinjam gula dan kopi. Benar? Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Sudah nggak diundang, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. 印尼港口成吨的集装箱上贴着“中国制造”原路返回，吊机一遍遍把几十吨重的钢铁部件送上船。过去10几年，中企在印尼砸了超过140亿美元，从零开始帮他们搭起了覆盖勘探、开采冶炼到电池材料加工的完整业产业链。电厂、港口、公路这些基础设施也同步落地，硬生生把印尼推上了全球镍产业霸主的宝座。但2026年一开年，印尼政府就翻了脸，连出3道狠招。第一刀把全国镍矿开采配额从3.79亿吨砍到2.5亿吨，中资最集中的维达湾矿区从4200万吨直接下到1200万吨，暴跌70%多。第二刀把镍矿计价修正系数从17%拉到30%，钴铁铬这些半生金属头一回纳入计价，每吨镍冶炼成本平均多出3000多美元。第三刀更绝，资源出口收入必须存进印尼国有银行所12个月，企业赚的钱根本拿不回来。印尼的算盘打得很精，觉得你上百亿的厂房设备都落地了，沉没成本那么高，跑不了，只能乖乖让出技术、让出股份或者低价甩卖走人。可他们低估了一件事，中企根本没有谈判妥协的意思。 Jun 2026, di Sulawesi, sebuah kilang bateri milik China Kilang bateri. dikatakan mengangkut seluruh talian pengeluarannya keluar dalam 3 minggu. Kononnya, tiada satu skru pun ditinggalkan untuk Indonesia. Masalahnya, tiada satu pun agensi berita laporkan kejadian ini. Yang betul, Indonesia memang potong kota perlombangan nikel 2026 hampir 1/3 dari 379 juta tan turun ke Salahnya sekitar sendiri, 260 juta tan. Satu lombong besar, Weda Bay milik Xinjiang kena potong lebih 70%. Syarikat China pula hantar surat amaran terus kepada Presiden Prabowo, sesuatu yang tak pernah berlaku sebegini terbuka. Tapi mereka tak cabut kilang. Mereka kurangkan pengeluaran dan terus berunding. Cerita sebenar tak perlu jadi palsu untuk jadi besar. Nah, saya curiga. Saya minta para pejabat Cina kumpul, saya bawa sarang burung merah dari Indonesia,
dimasak. Anak buah Saya Prabowo makan 2 jam, bongkar nggak liciknya apa-apa. bisnis Ternyata itu Malaysia, yang merah itu palsu dari Malaysia. bikin Indonesia di blacklist dari Cina katanya. Jadi jangan sampai saya takutnya yang aluminium ini persaingan dagang dari tetangga kita. Jadi kalau nanti datang Pak, siapa sarang burung masak sampai semua ini yang baju putih depan ini makan semua, nggak pusing, saya mesti akan percaya. Karena saya pengalaman itu, kok mati kabeh, 2 orang. Jadi ditolak terus. Nah, udah kita mati, saya kan mati misalkan saya ikut mati, kan dikirim dari Beijing ke Indonesia, namanya besar gitu. Tapi sebetulnya nggak mati gitu. Nah, selanjutnya Pak Ketua, mengenai flu burung. Jadi burung kita, teman burungnya Pak Heri ya. Burung kita ke Eropa, ke Amerika ditolak. Tapi kita selundupkan lewat Filipina bisa dikirim ke sana. Ini kenyataannya. Jadi kita jualnya ke Filipina. Tapi yang ekspor Filipina, walaupun burungnya Indonesia. Ini tolong, jenengan sudah mapan semua pejabatnya, koordinasikan lah. Jadi kita masa burung-burung kita itu harus lewat negara tetangga, ya sebenarnya punya kita itu. Yang terakhir, Pak Ketua, Bapak kan sudah ada amanat Undang-Undang 21 2019 dan PP-nya 29 tahun 2003. Ini masih pejabat yang lain masih campur tangan. Pertanian. Kalau ada pengiriman barang antar provinsi dan antar negara itu tugasnya Barantin. Ini di internal Jawa Tengah misalnya, itu dinas kabupaten, provinsi ikut campur. Nah tolong pada Pak Barantin, dikumpul aja lah Dirjen PKH, Dirjen KSDAE, sama perikanan, Bapak kumpul sama anak buahnya di daerah. Tugas masing-masing apa. Contoh ini kemarin pengacara baru dari Semarang, diadukan, kita menangkap burung ya dari Indonesia Timur, ada 9 ekor, udah 7 bulan nggak bisa keluar dokumennya Pak. Itu mau dilepas bukan mau dijual. Ya, ini tolong karena ada yang keberatan yang bagian, ditolong melalui Bapak Badan kumpul aja. Contohnya pengalaman saya kan dulu sampai penyakit pun dia urusi. Mitra investasi terbesar Indonesia, yaitu China, baru ngirim surat resmi ke Presiden Prabowo. Isinya ngatain aparat kita tuh korup, suka meres, dan iklim bisnis kita itu udah kacau banget. Dan yang paling memalukan, ya sebenarnya mereka bener sih. Di tanggal 12 Mei 2026, China Chamber of Commerce kirim surat ke Presiden. Ini surat resmi, dan ditembuskan langsung ke Kedubes RRC. Dan isinya tentu aja bukan pujian guys. Sebenarnya itu ada 6 poin keluhan ya, tapi 3 poin yang paling nyelekit. 1, royalti mineral itu dinaikkan berulang kali, denda sampai puluhan juta dolar Amerika. Mereka bilang ini menciptakan kepanikan. Nah, yang kedua, satu perusahaan China itu didenda 180 juta dolar gara-gara masalah izin hutan. Mereka bilang penegakan hukumnya itu nggak transparan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Mereka nulis kata-kata ini langsung di suratnya. Korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang. Ditulis hitam di atas putih, dikirim langsung ke presiden. Tapi di sini gue mau jujur guys, China itu bukan malaikat ya. Mereka itu juga punya kepentingan bisnis sendiri. Wajar kalau mereka itu protes kalau merasa mereka dirugi. Tapi kita harus jujur juga sama diri kita sendiri. Kalau mitra dagang terbesar lu sampai nulis kata korupsi dan pemerasan di surat resmi ke kepala negara lu, itu bukan sebuah fitnah. Itu adalah sebuah cerminan diri sendiri. Dan Indonesia harus mau lihat ke cermin itu. Ya Indonesia masih punya waktu sih untuk berbenah. Tapi kita harus berhenti pura-pura masalah ini nggak ada. Surat ini juga bukan sebuah ancaman. Ini sebuah kesempatan. Pertanyaannya, pemerintah kita itu mau dengerin atau malah mau defensif? Indonesia di blacklist Iran? Iran? Nama Indonesia resmi ikut hilang dari nge-blacklist. daftar sahabat di Selat Hormuz. Di sana, di Teluk Persia, 2 raksasa kita, Pertamina Pride dan Gamsunoro terdiam. Bukan karena mesinnya mati, tapi karena aksesnya dikunci. Iran baru saja merilis Golden List, 6 negara yang bebas melintas tanpa rasa takut, yaitu Tiongkok, Rusia, Pakistan, Irak, India, dan Bangladesh. Tapi nama Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. Indonesia Statement dari Komandan Selat Hormuz ini tamparan keras buat Indonesia. Iran mulai muak karena mereka merasa Indonesia terlalu asik berteman dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia bilang ini cuma masalah teknis. Katanya sudah ada sinyal positif. Tapi pertanyaannya, siapa yang sedang jujur? Diplomasi kita atau kemarahan Iran? Dunia sedang terbelah dan kali ini
Netralitas Indonesia sedang ditukar dengan harga yang sangat mahal. Haruskah Indonesia menjauh dari Amerika Serikat demi energi? Tulis di kolom komentar. Kamar Dagang Cina resmi melayangkan surat permohonan kepada Prabowo untuk menyoroti regulasi di Indonesia yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, serta dugaan korupsi dan pemerasan oleh otoritas atau oknum yang berwenang. Jadi Cina ini merasa dirugikan dan menuding adanya oknum aparat di sisi Indonesia yang melakukan pemerasan terhadap bisnis-bisnis mereka. Surat ini diterima pada tanggal 12 Mei 2026 dan isinya itu ada 5 halaman. Bukan cuma soal pemerasan, mereka juga keluhkan kenaikan pajak, royalti mineral, pemangkasan kuota nikel sampai 70%, dan aturan devisa hasil ekspor yang dianggap memberatkan banget. Intinya investor Cina bilang kalau iklim usaha di Indonesia ini makin berat dan bikin mereka nggak yakin menginvestasi jangka panjang di sini. Terus gimana respon pemerintah, Ri? Masa diem aja? Menteri Keuangan Purbaya langsung tanggapi. Dia bilang hubungan ini sifatnya dua arah. Pemerintah juga pernah komplain karena banyak pengusaha Cina yang bisnisnya nggak legal di Indonesia. Soal regulasi, Purbaya tegas bilang mineral itu punya Indonesia, guys. Jadi wajar kalau negara mau atur sesuai dengan kepentingan nasional dong. Bahkan dia bilang kalau merasa keberatan, investor boleh cari negara lain. Soal penegakan hukum yang dituding berlebihan, Purbaya bilang selama bisnis dijalankan legal, gak perlu takut. Tapi kalau ilegal ya harus bayar kewajiban. Jadi sebenarnya ini sinyal apa sih buat Indonesia ke depannya? Ini sinyal serius, Rin. Ekonom dari Core bilang kalau ini gak ditangani dengan baik, bisa rusak kredibilitas Indonesia di mata investor global. Apalagi Cina itu mitra dagang terbesar kita loh. Ekspor ke Cina itu kuartal pertama 2026 aja tembus 16,4 miliar dolar. Jadi mau nggak mau pemerintah harus bisa seimbang. Tegas soal kedaulatan, tapi tetap jaga iklim investasi supaya investor nggak kabur. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, Indonesia bukannya untuk menjaga investor itu tetap stay di Indonesia, malah memangkas dengan sampai 70% untuk pengelolaan nikel macam itu. Macam mana nak untung macam itu? Jadi kebijakan Indonesia ini yang mengatakan bahwasannya Kamar Dagang surat yang dikirim kepada Bapak Prabowo banyaknya angka korupsi dan penekanan kepada investor-investor asing, pemalakan macam itu para sahabat. Dan juga Bapak Prabowo ataupun Pak Menteri Purbaya juga mempunyai hak. Ini negara saya, jadi ikutilah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah macam itu para sahabat. Dan kedua belah pihak dan tidak saling mengerti para sahabat. Akhirnya sekarang yang viral di media sosial, investor batu baterai nikel itu para sahabat sudah cabut daripada Indonesia. Bahkan skru pun dari kilang itu tidak ditinggalkan, dibawa semuanya macam itu. Jadi Indonesia sebenarnya para sahabat? Ada sebuah video juga yang mengatakan Indonesia itu di blacklist, di boykot oleh Iran karena terlalu rapat dengan US macam itu. Sedangkan US ada tolak belakang dengan Iran macam itu para sahabat. Tahu sendiri kan isu yang terjadi di Timur Tengah sekarang disebabkan US yang membela Israel macam itu para sahabat. Jadi negara Indonesia kepastian hukum dan juga tidak menjaga rehabilitas tentang penjagaan para investor-investor, kepercayaan itu tidak dijaga macam itu. Jadi patut saja, dan undang-undang di Indonesia ini sangat memberatkan kepada investor dan juga kepada rakyatnya sendiri pun sekarang. Pajak, kalau tidak bayar pajak tidak boleh untuk isi minyak subsidi macam itu. Sekarang banyak pengecekan-pengecekan bersahabat di stasiun minyak yang ada di kota-kota yang tak bayar pajak dilarang untuk mengisi minyak subsidi. Sekarang macam itu di Indonesia. Kalau dekat Malaysia kan harus punya lisensi, harus warga negara Malaysia boleh mengisi minyak macam itu. Kalau dekat Indonesia harus bayar pajak macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.